Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar lanjutan kemarin ya. Dan ini bab 4 mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas persamaan linier satu variabel. Nanti untuk pertemuan selanjutnya baru ke pertidaksamaan linier satu variabel ya. Nah, langsung saja ke persamaan linier satu variabel. Nah, di sini Ustazah sudah menuliskan ada 3 istilah. Kalau variabel kalian udah paham kan? Yang kemarin pertemuan kemarin itu membahas tentang variabel di aljabar. Kan ada konstanta, ada variabel dan koefisien. Nah, di sini Ustazah udah tuliskan. Variabel itu simbol atau lambang huruf untuk mewakili sembarang anggota yang kemarin. Misalkan ada X, ada Y, ada A, ada B, ada C. Terus di sini tuh ada kalimat terbuka sama kalimat tertutup. Nah, di sini Ustazah mendefinisikannya. Kalimat terbuka itu kalimat yang mengandung variabel. Nah, gimana nih maksudnya Ustazah? Misalkan ya 2x. Nah, ini kan ada suatu variabelnya ya. Nah, ini tersebut kalimat terbuka. Nah, kemudian pertanyaan atau kalimat tertutup. Di sini Ustazah penjelasannya yaitu kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya atau salah atau benar. Misalkan ya 2 ditambah 3 sama dengan 6. Benar atau salah? Nah, ini salah ya. Nah, ini termasuk kalimat pernyataan atau kalimat tertutup. Nah, coba sekarang masuk ke contoh biar kalian lebih paham ya. Presiden pertama RI adalah Ir Soekarno. Benar atau salah? Betul. Di sini betul ya. Terus 4 adalah bilangan prima. Betul atau salah? Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5. Berarti ini betul atau salah? Salah. Nah, kemudian pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Betul atau salah? Salah. Terus yang ini harusnya 5 ya. 2 dikurangi M sama dengan 1. Coba nulisnya gimana? 2 dikurangi M sama dengan 1. Kita nggak tahu ya ini benar atau salah. Ini bisa dikatakan salah atau benar jika si M-nya ini mengandung misalkan M-nya itu sama dengan 1. Maka benar ya pernyataannya. Ya, terus lagi nih 7 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 7. Betul apa tidak? Betul. Nah, yang keenam, P dikurangi 3 sama dengan 10. Yang ketujuh, X ditambah 7 sama dengan 10. Yang kedelapan, 4 ditambah B lebih dari 10. 9, X ditambah 10Y sama dengan 100. 10, 13 dikurangi 2M lebih kecil sama dengan 9M. Nah, maksudnya apa ini Ustazah dari contoh-contoh ini? Nah, dari contoh-contoh ini Ustazah itu ingin kalian itu lebih paham antara kalimat terbuka dengan pernyataan. Coba untuk contoh 1, dia itu pilihannya betul atau salah ya. Berarti tadi apa? Kalau pernyataan dia itu ada kalimat salah atau benar. Nah, ini atau betul ya, ini itu benar. Berarti contoh 1 ini termasuk kalimat terbuka atau pernyataan? Ini termasuk kalimat terbuka. Kalimat tertutup maksudnya. Tertutup. Nah, yang nomor 2, 4 adalah bilangan prima. Betul atau salah? Nah, ini suatu pernyataan atau kalimat terbuka. Ini juga kalimat tertutup. Yang ketiga, pencipta lagu. Tadi ini apa jawabannya? Salah. Berarti ini juga kalimat tertutup. Kemudian 2 dikurangi M ini nih. Coba kita lihat. Dia ada suatu variabelnya tidak? Ada Ustazah, yang itu M. Nah, berarti ini termasuk apa? Kalimat terbuka. Terus yang nomor 5 nih, 7 tambah 4 sama dengan 4 tambah 7. Dia kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Coba ada suatu variabelnya tidak? Iya Ustazah, tidak ada. Berarti dia termasuk kalimat tertutup.
Terus yang ini ada variabelnya enggak? Ada Ustazah. Yang ini ada variabelnya Ustazah. Nah, berarti ini termasuk terbuka. Selanjutnya, yang ini ada variabelnya tidak Ustazah? Ada, ini betul. Nah, ini tapi kurang dari lebih dari Ustazah, tapi dia juga termasuk kalimat terbuka. Yang ini ada X sama Y, variabel bukan? Iya Ustazah, berarti dia kalimat terbuka. Yang terakhir, dia juga ada variabelnya M dengan M, jadi terbuka. Nah, Ustazah, saya bingung kenapa di sini ada yang sama dengan dan kurang dari, lebih dari sama ini. Nah, kalau yang sama dengan ini, nih contoh nomor 6 dan nomor 7, ini adalah persamaan linier satu variabel. Oke, nanti kita lanjut ya untuk contoh selanjutnya dan akan Ustazah terangkan mengenai persamaan linier satu variabel. Sampai sini semoga paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi kan kalian itu udah Ustazah jelaskan kalimat terbuka dan tertutup. Nah, persamaan linier satu variabel ini akan ada kaitannya sama kalimat terbuka. Nah, karena pengertian dari persamaan linier satu variabel itu yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan nih, dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Misalkan ya, nih yang tadi nih. Contoh ke 6 sama ke 7. Coba kita lihat, Ustazah tuliskan lagi. P dikurangi 3 sama dengan 10. Coba. Dia itu tadi kan apa pengertiannya? Hanya mempunyai satu variabel. Nah, variabelnya di sini apa? P. Nah, berarti ini variabel ya. Terus dia tuh berpangkat berapa? 1. Berarti ini termasuk persamaan linier satu variabel. Nah, yang contoh ke-7 juga. X ditambah 7 sama dengan 10. Nah, variabelnya apa? X Ustazah. Dia pangkatnya berapa? 1. Dan variabel di sini ada berapa? 1. Lihat, di sini dia tandanya sama dengan. Coba kita bandingkan dengan contoh yang ke-8. Yaitu P4 ditambah B lebih besar dari 10. Dia variabelnya apa? B Ustazah. Pangkatnya berapa? 1. Tapi lihat, dia itu tandanya apa di sini? Dia itu lebih besar. Nah, ini bukan persamaan linier satu variabel, tapi ini nanti termasuk pertidaksamaan linier satu variabel. Akan dibahas selanjutnya ya. Paham? Untuk untuk contoh persamaan linier satu variabel ya. Oke, sekarang coba Ustazah contohkan. Kalau ada contohnya itu dia berbentuk kalimat, tapi kalian harus dituliskan dalam simbol matematika kayak gini. Ya, coba nomor 1. Jumlah suatu bilangan n ditambah 7 adalah 15. Coba kita lihat. Di sini ada huruf n dan 7 dan 15. Di sini kata-katanya apa? Jumlah. Berarti nulisnya gimana Ustazah? Pertama, dia ada apa? Ada n, terus ada 7, ada 15. Pertama, di sini ada kata-kata jumlah, berarti tandanya apa? Ditanda positif. Terus adalah 15, berarti kalau ada 15 dia gimana? Maksudnya yaitu sama dengan. Nah, ini termasuk tadi apa? Persamaan linier satu variabel. Coba yang kedua, selisih bilangan Y dan 7 adalah 3. Berarti ada huruf apa aja? Y, Ustazah, ada angka 7 dan 3. Di sini lihat kata-kata pertamanya apa? Kalau tadi mah jumlah, kalau ini selisih. Kalau selisih itu apa? Berarti dikurangi. Adalah 3, berarti sama dengan. Terus lagi, hasil kali bilangan P dan 5 sama dengan 30. Ada huruf apa? P. Ada angka 5 dan angka 30. Lihat kata-kata depannya, hasil kali. Berarti P dikali 5 sama dengan 30. Nah, paham ya? Untuk soal dalam kalimat kayak gini ya, nanti pasti akan ada soal yang dalam kalimat gini, terus kalian harus menjadikan dia persamaan linier satu variabel. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Nah, di sini itu sebenarnya ada 4 cara. Seperti biasa, yaitu penjumlahan, pengurangan,
pembagian sama perkalian. Nah, sekarang Ustazah akan menuliskan cara simpelnya ya. Misalkan nih, positif dia pindah ruas jadi negatif. Kemudian negatif dia pindah ruas jadi positif. Nah, ini untuk positif negatif. Misalkan, Ustazah contohkan. 2 ditambah X sama dengan 7. Disuruh nyari nilai X-nya. Coba lihat di sini. Dia itu kan depannya tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa berarti dia nilainya positif. Tapi kita pengen nyari X. Pertama tulis X-nya. Terus 7. Positif, dia pindah ke sana. Jadinya apa? Tadi di sini positif, pindahnya jadi negatif. Berarti min 2. X sama dengan 7 dikurangi 2 berapa? 5. Nah, itu ya maksudnya. Oke, yang ini kalian sama aja. Untuk perkalian, misalkan perkalian X ya. Pindah ruas jadi pembagian. Nah, kebalikannya juga. Pembagian dirubah jadi perkalian. Misalkan perkalian, Ustazah contohkan. 2X sama dengan 7. Kalau 2X berarti itu tandanya 2 dikali X sama dengan 7. Suruh mencari nilainya X-nya aja. Misalkan tulis X-nya sama dengan 7. Awalnya dia perkalian ya. Kalau pindah ruas jadi pembagian. Kalau pembagian tulisnya di mana? Di bawah. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini nih jangan lupa ya. 4 konsep ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Tentukan himpunan selesaian berikut. Kalau kata-kata himpunan selesaian, berarti itu tandanya mencari nilai variabelnya. Entah itu variabelnya X, variabelnya A, B. Berarti kalau misalkan variabelnya A, berarti disuruh mencari nilai A. Kalau variabelnya X, berarti disuruh mencari nilai X. Misalkan yang pertama, X ditambah 4 sama dengan 7. Tadi tentukan himpunan selesaian. Berarti kita harus mencari nilai X ya. Coba. X ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ini suruh mencari nilai X-nya. Lihat, di depan 4 itu positif. Tadi yang konsepnya ini apa? Kalau positif pindah jadi negatif. Berarti tulis dulu. X sama dengan, tulis yang ininya dulu. 7. Awalnya positif. Dia pindah ruas jadi negatif. Tambah 4. Berarti X sama dengan 7 dikurangi 4 berapa? 3 Ustazah. Nah, ini berarti selesaian untuk nilai A. Sekarang yang B. 8 sama dengan X min 7. Ustazah kok bentuknya beda? Nggak apa-apa, dia sama aja. Namanya selesaian berarti dia harus mencari nilai X. Nah, sekarang tulis dulu yang sebelah sininya. 8 sama dengan X. Nah, ini dia kan harus mencari nilai X, tapi di belakang X itu ada negatif 7, berarti kita harus memindahkan. Nah, kalau memindahkan, awalnya negatif, pindahnya jadi positif. Jadi, positif 7. 7 ditambah 8 berapa? 15. Sama dengan X. Berarti selesaian untuk yang B, X sama dengan 15. Nggak masalah ya, mau X sebelah sini atau sebelah sini. Misalkan saja kalau kayak gini sama nggak nilainya? Sama. Dia tuh hanya beda penempatan saja ya. Sok, sekarang yang ini. 12 ditambah X sama dengan 40. Sama aja ya. Berarti X sama dengan 40. Ingat, harus tulis yang belakang sama dengan dulu. Baru dipindahkan yang ini. Dia 12, tidak ada apa-apa. Berarti kalau pindah jadi negatif. Berarti X sama dengan berapa? Ayo, 40 dikurangi 12. Berarti 28. Yang ini. 3X ditambah 1 sama dengan min 7. Ustazah ini gimana? Kita selesaikan satu-satu dulu ya. Pertama tulis yang ini dulu. 3X sama dengan min 7. Awalnya dia positif. Jadi pindah ruas negatif. 3X negatif 7 dikurangi 1. Punya hutang 7, hutang lagi 1. Jadinya 8. Karena hutang berarti tulisnya 8. Nah, ini coba lihat. 3X sama dengan min 8. Tadi kata Ustazah kalau 3X itu apa nama lainnya? Berarti 3 dikali X sama dengan min 8. Kalau kita pengen X-nya perkalian. Kalau kita pengen X-nya doang, 3-nya harus gimana? Pindah ruas Ustazah. Iya, betul. Kalau perkalian pindah ruas jadinya apa? Pembagian.
Berarti X sama dengan, ini tulis dulu, min 8, dia pindah. Perkalian kalau pindah jadinya ke bawah. Nah, seperti ini. Paham? Coba yang ini. 5M ditambah 4 sama dengan 2M plus 16. Saja ini pusing? Enggak dong. Ingat yang kemarin aljabar gimana caranya kalau ini ada 2. Pertama, kita pisahkan yang masing-masing punya variabel. Variabelnya siapa? Si M. Ada siapa aja? Ada 5 sama 2. Nah, berarti ini 5M. Coba kita lihat. Si 2-nya ini ada tandanya enggak? Enggak usah aja. Berarti artinya dia positif. Kita kan awalnya dia di sini. Mau pindahkan ke sini karena dia pengen bareng sama 5. Berarti awalnya positif pindah ruas jadi negatif. Berarti min 2M. Nah, sekarang sama dengan enggak? Boleh. Terus 16 Ustazah. Nah, 16 ada temannya lagi enggak? Ada Ustazah si 4. Nah, lihat di depan 4 itu tandanya apa? Positif. Kalau pindah ruas jadi negatif. 4. Nah, ingat ya, yang kemarin aljabarnya 5M dikurangi 2M, dia huruf apa? M Ustazah. Nah, 5 dikurangi 2 berapa? 3M. Sama dengan 16 dikurangi 4 berapa? 12. Nah, ini sama kayak yang tadi ya, contoh yang ini 3M sama aja, berarti 3 dikali M. Karena harus selesai ya, berarti harus mencari nilainya M saja. Berarti kalau pengen M sama dengan 12. Awalnya 3, kalau pindah ruas jadi apa? Per 3. Kan pindah ruas, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Berarti M-nya sama dengan 12 dibagi 3 bisa nggak? Bisa dong, berarti M sama dengan 4. Paham? Sip, sekarang ke sini yang F. Ustazah kok ini gini? Iya betul. Nah, sekarang gini, kalau ada kurung gini, ada angka depan di sini, caranya gimana? Kita kalikan satu-satu. Ingat yang kemarin aljabar, oke? 2 dikali X berarti 2X. 2 dikali min 4. Min 4 loh, ingat ya. Min 4 berarti hasilnya min 4. Terus 2 dikali 4 berapa? 8 ditambah 5X sama dengan 34. Terus, nah sama kayak yang tadi. Ada nilai X-nya, ada nilai X-nya. Kita satukan. Nah, berarti apa? Ini harus pindah ruas nggak? Nggak usah aja, kan dia sama dengannya di sini. Dia tuh masih ikut sama sini. Ya, betul. Sekarang berarti 2X sama 5X kita satukan. 2X di depan 5X positif atau negatif? Positif Ustazah. Jadi tulisnya positif 5X sama dengan 34. Nah, yang pindah itu siapa? Si 8, karena dia mau bersatu dengan yang tidak punya variabel. Di depannya apa? Negatif Ustazah. Kalau pindah jadinya positif. Jadi 8. Nah, ini aljabarnya jangan lupa 2X ditambah 5X. Ya, betul. Terus apa yang ditulis? X-nya dulu. Betul. 2 sama 5. Lihat depannya apa? Dijumlah. Jadi 7. Nah, terus yang ini 34 ditambah 8 berapa? 42. Nah, terus yang kayak gini. Betul? Perkalian coba. Ini kalau 7X berarti 7 dikali X sama dengan 42. Ini salah ya maksudnya. Nah, terus gimana saja kalau penyari X-nya? Ingat, dia itu perkalian. Berarti X sama dengan 42. 7-nya pindah jadi ke bawah. 7. Bisa nggak dihasilin ini? Bisa dong. Berarti X sama dengan 6. Oke, untuk selanjutnya, tadi kan Ustazah udah ya menjelaskan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sekarang gimana nih kalau ada soal cerita? Pasti di dalam persamaan linier satu variabel itu pasti selalu ada soal cerita. Nah, sekarang Ustazah jelaskan satu-satu. Ini ada satu soal yang pertama. Andi memakan 8 kue nastar dan Rizka memakan 11 kue nastar dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue nastar di dalam kemasan. Tuliskan persamaan dan tentukan selesaiannya untuk mengetahui banyaknya kue nastar dalam kemasan semula. Nah, untuk soal cerita, langkah yang pertama itu kalian tuliskan diketahuinya dulu dari soalnya. Nah, kalian itu bacanya satu-satu. Biasanya itu sampai titik Ustazah nulisnya. Andi memakan 8 kue nastar. Berarti ada angka berapa? 8 Ustazah. Betul.
Terus dan Rizka memakan 11 kue nastar. 11. Atau tulisnya gini. Andi 8. Rizka 11 ya. Dari kemasan yang baru dibuka. Nah, sampai sini. Terus yang kedua, mereka berdua menyisakan 23 kue nastar di dalam kemasan. Berarti setelah mereka makan itu, sisanya itu ada 23. Berarti kita tulis sisa 23. Nah, kalau ada kata-kata tentukan atau tuliskan, itu berarti yang ditanyakan di sini. Coba tuliskan persamaan dan tentukan. Berarti itu diketahui. Pertama, tuliskan persamaannya. Yang kedua, tentukan nilai variabelnya, karena selesaian berarti variabel misalkan. Nah, penyelesaiannya gimana Ustazah? Bingung. Oke, satu-satu. Andi dia makan 8 nastar. Rizka makan 11 nastar. Sisanya 23. Tapi kita nggak tahu. Di sini kan ditanyakan banyaknya kue nastar dalam kemasan semula. Misalkan, kita misalkan ya, karena kan kita nggak tahu nih kemasannya itu awalnya berapa. Berarti kita misalkan kemasan semula itu B atau A. Maunya apa? X Ustazah boleh. X itu kemasan semula. Nah, terus lihat pertanyaan yang pertama, tuliskan persamaan. Kalau misalkan X-nya itu kemasan semula, isi kemasan semula dikurangi sama ini, hasilnya ini, karena kan udah dimakan sama Andi 8, dimakan Rizka 11, sisanya 23. Berarti persamaannya berapa? X dimakan sama Andi. Kalau dimakan dikurangi atau ditambah? Berarti dikurangi 8, dikurangi Rizka. Berarti hasilnya 23. Karena kan sisanya 23 di sini dibilang. Nah, untuk yang B disuruh cari nih kemasan awalnya itu berapa, isinya itu berapa awalnya. Berarti kita semuanya mencari nilai X. Nah, coba kita lihat. Persamaan itu kan X min 8 min 11 sama dengan 23. Kita mau mencari nilai X. Berarti semua angka min 8, min 11 pindah ruas. Berarti X sama dengan tulis yang paling belakangnya 23. Lihat di depan 8 itu positif atau negatif? Positif saja, berarti negatif saja, pindah ruas jadi positif. 11 di depannya negatif positif, berarti pindah ruas jadi negatif, pindah ruas jadi positif. Berapa ayo hasilnya? 23 ditambah 8 ditambah 11, hasilnya berapa? 42. Nah, ini berarti kue nastar sebelum dimakan oleh Andi dan oleh Rizka, berarti hasilnya 42. Biar kalian lebih paham, Ustazah contohkan lagi nih. Coba ingat, kalau soal cerita kalian baca sampai titik dan itu jadi diketahui. Tulis dulu diketahuinya. Keliling suatu kebun sayuran yang berbentuk persegi panjang adalah 440 meter. Keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang rumusnya apa ayo? Ingat nggak pelajaran kelas 6? Keliling persegi panjang itu 2 dikali P ditambah L. Nah, ini bilangnya 140 meter. Berarti dia kelilingnya 140 meter. 2 dikali P ditambah L. Terus lagi baca. Jika lebar kebun adalah 30 meter, lebar berarti L sama dengan 30 M. Maka panjang kebun adalah, kata-kata maka, tentukan, tulislah, itu berarti ditanyakan. Tanyakannya apa? Panjang, atau kita simbolkan P. Berarti penyelesaiannya
kita tuliskan. Kan rumusnya itu K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Nah ini nih, kita masukkan nilai L-nya ke sini. 140 sama dengan 2 dikali P ditambah L. Nilai P-nya, nilai E-nya udah ada, kita masukkan atau kita substitusikan untuk mencari nilai P. 140 sama dengan 2 dikali P, karena P yang ditanyakan. Ditambah L-nya berapa? 30. Nah, ini kita kali-kalikan. Tulis lagi 140 sama dengan 2 dikali P berarti 2P. 2 dikali 30 berarti berapa? 60. Betul. Nah, sekarang kayak tadi kita pindahkan 60-nya ke sini biar dia menyatu. Sisanya 2P aja. 140, 60 pindah ruas, positif pindah ruas jadi negatif sama dengan 2P. Tulis 2P. 140 dikurangi 60 berapa? Hasilnya 80 sama dengan 2P. Nah, ini 2P itu tadi kata Ustazah apa? 2 dikali P. Perkalian pindah ruas karena kita ingin mencari panjangnya, jadinya pembagian. Kalau pembagian tulisnya di mana? Di bawah Ustazah. Betul. 80 dibagi 2 sama dengan P. Berapa? 40. Berarti panjangnya sama dengan 40. Oke, udah selesai materinya. Semoga kalian paham ya.